Kan Vira tuh baru pembagian nilai akhir semester 2. Oh ya? Ya, Gimana hasilnya? cuman kalau menurut Vira sih kayak nilainya kurang memuaskan. Apa kriteria kurang memuaskan? Pembandingnya nilai di semester 1. Hmm. Di semester 1 nilainya lebih besar. Oh iya. Tapi Udah mata kuliahnya. mata kuliahnya beda sih. Cuman yang aku sadari tuh kalau semester 2 eh, aku kan ikut kepanitiaan. Ah, Jadi sebenarnya nilainya dapat. nilai turun, tapi Oh. dalam satu sisi jadi punya teman banyak, teman baru, pengalaman di organisasi. Tapi tetap ada kecemasan gitu. Gimana ya kalau IPK aku turun gitu. Ya itu kan kecemasan semua mahasiswa sebetulnya. Cuman ada yang menggunakan skala prioritas. Ada tipe orang yang pokoknya IPK harus setinggi-tingginya. Nah, dampaknya dia mengurangi main, dia mengurangi nongkrong, dia mengurangi aktivitas ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, Lebih besar suaranya. jangan. Tapi kalau misalkan Tapi itu baru satu. oke. Ada juga yang sebaliknya. Buat saya yang penting ini momentum ketemu banyak teman-teman dari banyak daerah, berbagai macam aktivitas kesempatan ini, nilai mah biarin aja yang penting lulus. Nah, yang tipe yang ketiga yang nyimbangin. Tapi kalau kenyataannya nih, sebagai orang yang sudah berpengalaman kerja di berbagai bidang kan, Hmm, nyatanya tuh IPK sebenarnya seberpengaruh itu nggak sih sama pekerjaan? tergantung posisi kerjanya. Kalau posisi kerjanya betul-betul yang membutuhkan pemahaman materi yang sesuai dengan apa yang dipelajari di kampus, ya kepake banget. Misal nih orang psikologi kerja di biro psikologi, dia bagian riset, dia bagian ngambil data segala macam. Wah itu mah harus benar-benar paham akademiknya segala macam. Ya, harus IPK yang tinggi. Tapi kalau misalkan ini buat dari psikologi tapi mau aktivitasnya mau bisnis misalnya, nah itu mungkin nggak ngaruh, bisa jadi tidak terlalu berpengaruh lah kan. Yang terpentingnya justru linknya itu, networknya. Nah itu link kan berarti orangnya lumayan sebenarnya dibilang tertutup enggak sih, cuman kalau untuk kenalan dari awal itu rada susah gitu, apalagi kayak harus memperkenalkan diri, hai aku Vira, terus kita capek gitu proses untuk mengenalkan diri, beradaptasi sama lingkungan tuh capek gitu. Sebenarnya gimana sih cara kita menghadapi itu, karena kan pada kenyataannya emang harus dihadapi ya. Satu, Gimana? be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri itu bukan dalam artian gua mau begini, nggak peduli yang lain, nggak begitu juga. Kalau kita bicara be yourself itu artinya kita tidak menjadi orang lain. Kita orang yang nggak suka dandan gitu, dihargai lingkungan, dandan langsung habis-habisan itu berubah drastis. Nah itu yang nggak jangan. Tapi kalau bicaranya adaptasi, penyesuaian diri, itu kalau adaptasi mah lebih kepada lingkungan ya. Tapi kalau kepada orang ke perorangan penyesuaian, kelompok penyesuaian. Nah itu mah namanya juga penyesuaian. Semacam apa ya, take and give. Kita coba begini dia dapat enggak gitu penerimaannya, kita coba begini sedikit dia dapat enggak. Nggak apa-apa, ada kalau pengen terus-terusan nyaman mah diam aja di kamar main HP. Habit ya. Dan contohnya Bita misalkan kan aktif tuh di sekolah, OSIS, Jurnalistik. jurnalis, podcastnya keren banget tuh, ada di YouTube. Itu kan kaget gitu, gue banget nih anak nih. Tapi kan dia menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita ada di sebuah lingkungan nih, terus kita tuh ngerasa, oh kok beda ya sama kita, teman-temannya misalkan. Nah,
sebenarnya apakah kita yang harus menyesuaikan atau ternyata memang mungkin tempatnya aja yang nggak cocok sama kita, jadi kitanya yang harus pindah, kita yang harus cari tempat lain. Ya itu bisa ketahuan caranya dengan asertif. Gimana tuh asertif? Ya, asertif itu kan berani menyampaikan pendapat, keinginan, perasaan secara lugas, langsung. Nah, tapi tidak apa ya istilahnya itu agresif gitu, enggak malah menekan, menyerang orang lain dengan kata-kata tajam segala macam. Tapi nggak juga permisif gitu, enggak. Udahlah, yang penting biar bisa diterima lingkungan, kayak ngikut aja deh. Kayak ini nggak aku banget nih, nggak apa-apa deh, biar diterima. Nah, itu juga jangan di tengah-tengah lagi asertif. Jadi kalau udah asertif, saya pengen ini, dia pada nggak suka. Gimana kalau ini dia nggak suka? Kita masuk ke pengennya dia, kita aja nggak suka. Berarti memang beda lingkungan. Oke. Kan itu kan banyak banget ya. Circle tuh kalau di bahasa psikologinya itu apa ya? Peer group. Bukan lingkup-lingkup. Itu pelajarinya di psikologi sosial. Jadi ada lingkup-lingkupnya ini, ada yang irisannya sedikit, ada yang banyak, ada yang tulisan jauh. Nggak apa-apa. Cobain aja ini yang masuk lingkup apa gitu. Ya Islam juga ngajarinnya kita itu akan dipertemukan dengan yang sekufu. Sekufurnya Misi. iya gitulah, segeng gitu, sepemahaman, Sefrekuensi. sefrekuensi. Jadi berarti nggak usah khawatir ya. Santai aja, di bawah santai. Terima kasih Abi. Tapi begini, aku